kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal membahas sebuah top CP yang ada di server Break the Chance teman-teman. Ya, eee, kali ini saya udah siapin teman-teman untuk di bagian word-nya, karena nanti saya sudah mencatat untuk top CP dari karakter-karakter yang ada teman-teman. Dan tentunya saya bakal buka juga di Break the Change-nya, terutama terima kasih kepada Mas Faisal yang sudah meminjamkan akunnya ya. Kali ini saya coba pakai akun Mas Faisal lagi. Nanti kalau saya mau showcase versi CCG mungkin saya bakal minjam ke akun Mas Seong ya. Biasanya ganti-gantian. Nah, ini teman-teman jadi di sini saya lagi buka BTC, saya bakal sama-sama lihat bagaimana keadaan CP tertinggi di game Break the Change ya. Karena ada sedikit anomali aja sedikit, tapi yang lainnya sih saya yakin kalian udah pada tahu ya top CP nanti bakal didudukin oleh siapa. Tapi yang pasti top CP ini sangat ngaruh sekali teman-teman, ngaruh sekali karena kalian beda CP-nya sedikit aja di PVP. Itu nanti kalian bakal ketendang sangat jauh gitu ya. Misalkan kalian beda 1000 aja CP-nya, itu statnya kelihatan jauh sekali. Nah, makanya saya buatin video ini buat ngeliatin bagaimana CP-CP yang tertinggi. Kemudian muncul pertanyaan mungkin ya, "Mas, Bang, bukannya kita harus satu fraksi ya? Otomatis top CP ini nggak guna dong kalaupun CP-nya didudukin sama CCG atau misalkan sama Aogiri kita make tim Anteku, apakah kita harus pindah, Mas atau Bang?" Jawabannya enggak ya teman-temannya, asalkan kalian fokus. Saya itu sejak pertama kali bikin video, kalian lihat aja video saya yang udah sangat lama yang kalian harus pilih fraksi mana, Aogiri, Anteku, atau CCG. Jawabannya adalah satu, kalian cukup fokus teman-teman. Karena dengan kalian fokus, kalian bisa mengupgrade karakter kalian, CP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan top CP yang ada di sini. Top CP ini sebenarnya digunakan untuk perbandingan kalian untuk menentukan di bagian asisten teman-teman. Nih di bagian asisten, makanya saya bikin video ini karena asisten ini ngaruhnya lumayan banyak juga. Otomatis kita harus pakai asisten yang sebenarnya masuk top CP teman-teman, gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi top CP, nanti juga akan saya jelaskan di video kali ini. Ya, oke. Jadi tanpa membuang waktu mungkin saya bakal tunjukin aja kepada top CP, terutama top 10 CP tertinggi di game ini, gitu ya. Yang pertama, teman-teman kita sudah siapin. Yang pertama diduduki siapa ya kira-kira ya? Ya, udah pernah saya singgung sebelumnya teman-teman ya, jawabannya adalah Noro Carnival teman-teman. Di mana karakter ini merupakan karakter yang memang baru rilis juga di Break the Change ya. Nah, faktornya tadi yang saya bilangin ya, faktor lain dari top CP itu ditentukan apa? Yaitu adalah ditentukan oleh semakin baru karakter itu maka CP-nya semakin tinggi ya. Ini udah sangat biasa banget di game turn based di mana karakter baru memiliki CP yang sangat-sangat tinggi karena memang pembaruan meta dan lain sebagainya untuk mengimbangi jalannya permainan gitu ya. Kemudian juga supaya memancing player untuk gacha, itu banyak sekali faktornya yang mungkin kalian udah paham kenapa developer menciptakan CP tertinggi itu adalah karakter yang baru muncul. Nah, Noro ini teman-teman kalian bisa lihat ya, saya liatin statistiknya aja, CP-nya tinggi, attack sama HP-nya tinggi. Ini yang nggak dimiliki kebanyakan top CP. Jadi dia itu rank-nya lumayan tinggi teman-teman. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana eh, statistik dari top 2 dan top selanjutnya. Oke, Noro Carnival yang pertama. Yang kedua adalah siapa teman-teman kira-kira? Yang kedua adalah Uta Carnival teman-teman. Ini adalah Uta Carnival. Dia memiliki, nah lihat ya, posisi rankingnya 6, 14, 8. Tapi untuk CP-nya adalah CP top 2 teman-teman. Gitu ya. Kalau yang bagian atas saya nggak perlu liatin pasif skillnya, kalian nanti bisa lihat video saya sebelum-sebelumnya ya. Atau kalau kalian mau bahas sesuatu bisa kabarin aja teman-teman. Tapi untuk saat ini mungkin saya bakal sibuk sekali sampai hari Jumat. Jadi nggak tahu saya bisa memenuhi itu atau tidak ya. Mohon maaf kalau belum bisa terpenuhi. Oke, ini top CP2 ada di UTA, teman-teman. Kita lihat top CP3 adalah Arima WIT Carnival. Arima WIT Carnival. Ya, dimana di sini dia cukup bagus juga ya statistiknya ya. Dengan attack nomor 2 dengan CP top 3.
16 10 ya beda-beda tipis ya, tapi CP-nya itu 3 kalah daripada Uta, tapi attack-nya jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira siapa teman-teman? Apakah masih diduduki oleh karakter Carnival? Jawabannya iya teman-teman, yaitu adalah Owl Carnival. Iya, Carnival itu sangat diuntungkan ya, CP-nya sangat tinggi-tinggi, jadi mungkin bagus sekali untuk dijadikan assist, tapi sangat disayangkan ya karena sangat mahal. Kemudian ada beberapa hero lain yang punya pasif yang cukup bagus, contohnya kayak ini ya. Toka ini kan bagus ya di bagian assist. Gitu. Nah, kita bakal lihat ya, ini tag-nya top 4. Nah, sayangnya defense-nya ini dia mundur jauh ke top 23 ya, dengan HP top 6. Oke, kita ke next siapa lagi kira-kira, yaitu adalah Shu Carnival teman-teman. Shu Carnival. Shu Carnival memiliki CP top 5 dengan attack top 5 juga. Tapi kalian lihat ya, defense HP itu sangat-sangat jauh. 5, 29, dan 18. Coba kita bandingkan dengan top selanjutnya, yaitu adalah Yamari. Yamari ini saha cenah. Yamari teh saha cenah. Yamori teman-teman. Yamari anjing jadi cewek coy. Yamori kita lihat ya, Yamori. Dia 9, 11, 15, top CP-nya adalah 6. Nah, ini yang sedikit anomali ya kalau kalian bandingin top CP itu dia lebih bagus statistik Yamori padahal. Lihat ya. Defense sama HP-nya 11 sama 15. Sementara Isu itu jauh sekali, 29 sama 18. Cuman attack-nya aja dia top 5. Dan ini attack-nya nggak jauh coy, top 9. Harusnya ya. Harusnya si Shu Carnival ini posisinya ada di bawah Yamori. Tapi karena Shu ini masih tergolong lebih baru daripada Yamori, artinya Yamori duluan yang keluar. Otomatis Shu ini jauh lebih tinggi CP-nya. Itu yang saya nggak sedikit pahami ya. Tolong di balance lagi dari statistik harusnya. Jangan kelihatan CP-nya aja yang tinggi tapi statistiknya lemah ya. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya ternyata adalah Kyoko Aura ya. Kalau kalian duga adalah Amon Carnival, jawabannya salah teman-teman. Jawabannya adalah Kyoko Aura. Kyoko Aura ini adalah karakter baru di Break the Chance, di mana dia menempati posisi nomor 7 CP tertinggi dengan defense dan juga HP yang sangat-sangat tinggi. Sayangnya attack-nya sangat rendah karena memang dia tidak bermain di tipe attack ya. Top CP7 diduduki oleh Kyoko Aura. Nah, selanjutnya tadi saya spill yaitu adalah Amon Kotaro Dojimakai, di mana dia memiliki top CP8 dengan defense tertinggi kedua. Wow, ini cukup bagus ya. Defense-nya sangat-sangat tinggi dengan kondisi HP ke top 36 dan attack top 14. Selanjutnya siapa kira-kira teman-teman? Apakah Ayato Pisai? Jawabannya adalah Toka Flaming SKL. Ini yang sedikit anomali ya. Kenapa karakter ini bisa masuk ke top 9? Padahal ini karakter udah lama sekali rilisnya teman-teman. Kalau kalian lihat ya, ini adalah urutan banner yang rilis di Break the Change. Artinya apa? Abis Toka ini artinya muncul ada Mado, ada... Sorry, kayaknya bukan begini urutannya ya. Intinya Toka ini sudah sangat lama. Ini juga harusnya lebih tinggi CP-nya. Kemudian Ayato Pasca gitu ya. Shinohara Rempek. Kemudian ini nih harusnya lebih tinggi lagi CP-nya dibandingkan dengan Toka Kirishima, entah kenapa developernya mungkin suka sama Toka atau lain hal sebagainya. Stat CP-nya ini sangat-sangat tinggi ya. Bahkan kalau kalian lihat Jason pun kalah ya. Jason di top 22 padahal ini karakter yang tergolong baru dibandingkan dengan Toka SKL. Kalau kalian mau tahu gimana seberapa jauh bandingannya, kalian lihat aja di TGA. Ini kan Toka udah keluar lama ya. Kemudian yang baru-baru keluar itu adalah misalkan Nishio Nishiki gitu ya. Misalkan ini adalah event yang baru keluar di BTC. Bahkan ini pun kalah gitu ya. Di ini adalah event BTC ini top 12 sampai kalah dengan Toka SKL yang menduduki top 9 CP tertinggi. Saya tidak tahu alasan kenapa dia menjadi top 9 CP tertinggi. Dari segi statistik pun nggak terlalu wah banget harusnya ya. Dari segi CP. Nggak tahu teman-teman, aneh sekali. Tapi ini menjadi patokan bahwa ya dia bagus banget buat dipertimbangin buat jadi assist ya. Walaupun kalian jangan terlalu maksa banget nge-up Venetian untuk Toka SKL gitu yang nge-up pakai batu merah untuk Toka ya jangan juga sih gitu ya. Tapi bisa dipertimbangkan bahwa karakter-karakter ini adalah karakter yang memiliki CP tertinggi untuk di masa depan gitu ya. Misalkan yang baru keluar kan di sini cuman ada
Amon doang Mas atau Bang sama Toka ya, berarti itu adalah kondisi saat ini. Ya paling bagus pakai mereka berdua gitu, dari segi CP gitu ya. Nah, kita lihat top 10 apakah siapa? Apakah Ayato karena ini Amon udah keluar? Jawabannya adalah Ayato Carnival, teman-teman. Ya, jadi Ayato Carnival menempati posisi 10 CP tertinggi gitu ya. Nah, top CP 10 ya. Nah, ada sedikit yang fakta menarik yang ingin saya tunjukkan ya, terutama ini kan lagi bahas Carnival juga. Di sini kalian lihat ya top 10-nya adalah Ayato. Apakah kelabang ini adalah top 11? Kita sama-sama lihat. Iya, jawabannya top 11 gitu ya. Karena ini adalah Carnival yang rilis sebelum Ayato ya, teman-teman. Nah, untuk Carnival yang rilis pertama kali adalah Arima Ixa, teman-teman. Harusnya Arima Ixa ada di sini ya. Tapi sayangnya developer sudah menendang Arima Ixa ke bagian bawah. Dan kalian tahu berapa top CP dia? Top CP 32, walaupun dia HP-nya nomor 1. Wow, ini fakta yang mengejutkan. Apakah gitu ya, apakah ini sekedar teori doang? Apakah untuk karakter yang sudah sangat lama sekali rilis, terutama banner Carnival sekalipun, dia akan diperbarui kembali rankingnya untuk ditendang dalam bentuk yang jauh CP-nya? Gitu ya, bedanya sangat jauh sekali. Nanti kita akan sama-sama lihat. Mungkin saya bakal bikin videonya lagi ya di masa depan. Apakah Kaneki ini bakal ketendang sangat jauh ketika ada karnival baru lagi gitu ya. Misalkan habis Noro ini ada Kaneki ya. Rumor-rumornya Kaneki yang Kakuja yang mode ngamuk akan keluar, tapi nggak tahu itu sepertinya hoax doang. Apakah Kaneki ini akan ketendang jauh atau tidak yang untuk Centipede Rampage ini? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya, ini kan nggak berguna dong kalau gitu informasinya, karena ini kan belum rilis di siapa namanya, tahu Tokyo Ghoul Awakening, yang kita bisa tahu cuman Amon, Toka, sama Ayato doang, sama tadi satu lagi adalah Kelabang top CP-nya. Nah, saya udah sediain, ini kan top CP all ya, top CP all, jadi semua karakter yang ada di BTC. Kemudian ini adalah top CP untuk regularnya, teman-teman. Nah, di regular ini saya udah siapin beberapa karakter ya, terutama top 10 CP yang tertinggi. Mungkin tanpa membuang waktu, saya bakal jelasin dulu untuk top CP regular. Jadi regular itu apa? Regular itu adalah karakter-karakter non karnival. Contohnya ya kayak tadi ya, Toka SKL, kemudian Kyoko Aura, kemudian misalkan ada Kaneki Natsumatsuri gitu ya. Pokoknya yang bukan karnival, misalkan Uta gitu ya. Kita akan sama-sama lihat siapa yang akan menduduki ini karena di Tokyo Ghoul Awakening kemungkinan kalian baru bisa masuk ke dalam sini ya karena Carnival tadi banyak yang belum keluar. Nah, untuk top 1 dan top 2 tadi udah saya bahas yaitu adalah Kyoko dan juga Toka, sorry, Flame Wing yang warna hijau. Nah, top 3 kira-kira diduduki oleh siapa, teman-teman? Ya, dia diduduki oleh Nishio Taikusa ya, dimana hero event itu harusnya sangat tinggi sekali statistiknya, teman-teman ya. CP-nya dia top 12 sekarang karena tadi kan kita udah ngitung sampai dengan top 10 ya. Kemudian top 11-nya adalah Kelabang dan ini adalah top 12 artinya dia top 3 untuk karakter regular setelah Toka Flaming SKL ya. Itulah, jadi dia CP-nya sangat tinggi sekali. Kemudian untuk di bagian bawahnya adalah temannya ya yaitu adalah Toka SQL. Nah, ini adalah di top 13. Nah, ini adalah karakter yang benar-benar bagus menurut saya Toka SQL untuk dijadikan asis karena kita pembahasan top CP ini memang tujuan utamanya adalah memakai dia di karakter utama. Tapi kan karakter utama itu terkadang tergeserkan ya untuk masuk ke asis ketika ada karakter baru yang CP-nya itu lebih tinggi. Nah, Toka Taikusa ini punya pasif yang bagus banget sebenarnya ya kalau menurut saya. Toka Toka ini bagus banget karena dia punya efek untuk menjadi asis di bagian bawah. Nah, ini adalah efek asis teman-teman. Jadi sangat bagus sekali sebenarnya di upgrade di Tokyo Ghoul Awakening. Kemudian top 5-nya kira-kira siapa teman-teman? Apakah masuk ke event selanjutnya Natsumatsuri? Jawabannya adalah kenapa Sugar? Sebentar ini salah ini. Ya, anggaplah ini nggak ada teman-teman. Ini kayaknya kok Carnival. Saya salah ngurutin. Oke, oke. Anggaplah ini nggak ada ya, tuh ya.
Misu Carnival anjay, tiba-tiba muncul lagi. Oke, kita masuk ke top 6 yaitu adalah Iwao Rampage, teman-teman. Iwao Rampage ya. Jadi Iwao Rampage ini memang rilis juga baru di Break the Chance dengan top CP 15 dan HP-nya nomor 2 ya. Gede banget. Sama kayak ini dong. Oh, ini tadi di defense ya. Oke, tadi HP yang paling tertinggi kan ada di Arima Ixa ya. Sekarang nomor 2-nya adalah Iwao Rampage. Top 15. Belum keluar nih di Awakening ya. Kemungkinan di Awakening bentar lagi keluar, tadi saya udah lihat. Kalendernya ada yang rempek-rempek gitu, entah itu Iwao atau itu ya, entah Iwao atau yang satunya siapa ya? Shinohara ya, Shinohara. Karena dua-duanya sama-sama rempek, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah Kaneki Natsumatsuri ya. Jadi ini karakter top CP 16 tertinggi. Ya, karena karakter event, teman-teman. Kayaknya sebelum ini siapa ya? Oh, Iwao ya. Iwao kan setelah ini ya. Nah, ini kan anak Kaneki Natsumatsuri ya. Apakah selanjutnya adalah Touka Natsumatsuri? Kita lihat 1, 2, 3 atau berapa? Iya, bener. Tapi anehnya dia Touka ini dilempar jauh dari atas, teman-teman. Nah, dia top 17 ya, melanjutin tadi top 16 dari Kaneki. Dia udah masuk ke rank SS ya, karena tergolongnya udah cukup lama katanya di Break the Chance rilisnya dibandingkan dengan Carnival yang memang CP-nya tinggi. Jadi dia masih di Triple S. Jadi dia turun ke bawah, teman-teman. Ya, kalau dibilang bagus mana Touka dan juga Kaneki, perspektif ya. Banyak sekali yang bilang adalah Touka yang paling bagus, padahal kalau saya lebih suka Kaneki, teman-teman. Kaneki dipasangin sama Taikusa ini bener-bener combo yang sangat-sangat ngeri ya. Saya lebih suka Kaneki sejujurnya. Cuman kalau sekarang kan kelihatannya DPS yang paling sakit itu adalah Touka ya. Padahal dia tipe support, Touka Natsumatsuri ini. Padahal kalau dari segi gameplay kita butuh tanker juga seharusnya ya, seharusnya. Jadi kalau saya lebih suka Kaneki ya, jadi udah pas lah. Kaneki ada di atas. Kemudian dia top 11, 19, top 9 sorry adalah Juzo Scorpion. Ya, Juzo Scorpion juga merupakan karakter yang masih tergolong cukup baru di BTC dan Awakening kemarin baru muncul ya. Dia top 18 teman-teman. Juzo Scorpion. Kemudian ada Uta SKL teman. Uta SKL itu dia memang karakter baru juga. Top 19. Ya, Tanabata baru di selanjutnya kayaknya. Nah, itu ya. Tanabata itu dan Tanabata Ayato. Ya, karakter gratisannya memang selalu ada di bawah karakter bannernya ya. Ini kan karakter banner gitu ya. Karakter banner gratisannya ada di bawahnya sedikit. Memang selalu seperti itu ya. Ini gratisan di bawahnya sedikit daripada Nishio. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang mau urutannya berarti ini adalah Iwao Rampage ya. Di atas ini adalah Iwao Rampage, kemudian di bawah ini adalah Tanabata Hinami. Ya memang secara dari urutan memang dia adalah karakter yang baru rilis itu CP-nya tertinggi yang tadi saya udah sampaikan. Kemudian ada sedikit anomali mulai dari Touka SQL, kemudian ada karakter yang memiliki statistik harusnya lebih rendah dibandingkan dengan karakter lainnya yang harusnya CP-nya jauh lebih tinggi. Itu yang sedikit tidak bisa dijelaskan di video kali ini ya. Mungkin ada faktor tertentu developer salah memberikan statistik atau developer memang memiliki alasan tertentu ya, itu yang nggak saya ketahui ya. Gitu teman-teman. Nah, untuk keadaan di Break the Chance, Awakening, otomatis yang paling bagus ya adalah tim ini ya, tim Anteiku ya. Karena kalau kalian lihat ini top CP mungkin yang bisa masuk sini adalah mulai dari sini ya. Nah, Kyoko Aura anggaplah tidak ada. Saya merahkan dulu. Top putih ya, biar nggak kelihatan. Nah, ini adalah kondisi yang ada di Break the Chance, di mana lebih bagus kalian menggunakan, pertama memang dituduki oleh CCG, yang kedua ini Algiri, berarti saling menyeimbangi. Tapi kalau kalian lihat, top selanjutnya adalah banyak sekali diduduki oleh ini ya. Sebentar.
Ya sudahlah ya, nggak apa-apa ya. Ini TGA tadi saya mau TGA. Selanjutnya diduduki oleh karakter-karakter basically adalah apalah ini. Ini belum muncul di global ya. Diduduki oleh Anteiku. Kalian lihat ya, Amon memang di atas, Ayato Carnival, tapi kemudian Touka, Nishio, Taikusai, Kaneki Natsumatsuri, Toka Natsumatsuri, baru muncul ke Juzo, Uta, dan Hinami Tanabata. Kemudian ada Ayato juga di nomor sini. Jadi kalau kalian lihat, tim Anteiku kan ada di Touka Flaming gitu ya, Nishio ini bagus juga. Touka ini mungkin nggak masuk ke line up utama, dia masuknya ke assist. Tapi dia nyumbang CP cukup jauh juga karena dia top top berapa nih? 1 2 3 4 5. Artinya dia top 5 CP tertinggi. Kaneki juga bisa masuk, Toka apalagi juga bisa masuk. Jadi memang Hinami memang ada di belakang. Jadi memang kondisi sekarang di TGA ini diduduki oleh karakter ini ya, karakter Anteiku ya. Kemudian baru disusul oleh Shishigi mungkin ya. Susul-susulan teman-teman sebenarnya Shishigi dan juga Aogiri, karena di Aogiri itu kan udah ada ini juga ya, sebenarnya di bawah sini sebelum Nishio ini ada si Kaneki Kelabang. Jadi memang sebenarnya ada Kaneki Kelabang dulu sebelum Nishio nih. Jadi Kaneki Kelabang Ayato itu kan CP-nya tinggi juga ya. Kemudian ada nah sayangnya kalau kalian main di Tokyo Ghoul Awakening ini nih kecil nih top CP-nya 29 di masa depan. Kalau sekarang kan masih top CP-nya bagus ya. Kalau kalian lihat di global, tapi kalau di Break the Chain sekarang udah kecil teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk TGA ini nggak bisa dipatokkan 100% ya. Harusnya Juzo ini naik juga teman-teman sepertinya ya. Cuman saya nggak lihat juga. Cuman ini adalah kondisi di masa depan. Gitu ya. Enaknya gini aja. Nah, gitu masa depan. Ini bakal seperti ini. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk top CP. Kalau kalian tadi kelewat top CP yang regular, kalian bisa screenshot aja kalau mau jadiin patokan atau mau ngulang-ulang video ini juga boleh. Untuk top CP, karakter di BTC memang diduduki oleh Carnival mayoritas ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.